Dalam masa peralihan yang sama, diorang telah bertukar 8 presiden dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan hampir majoriti rakyat Indonesia mengagumi Jokowi, menyanjung Jokowi dan menghormati Jokowi. Indonesia bikin Malaysia iri pada Jokowi, ini sebabnya. Pak Jokowi ini bukan orang yang suka teriak-teriak, ya. Bukan bicara yang besar, kerjanya yang besar. Dia tidak perlu cerita kemana-mana. Tiba-tiba ada lapangan pekerjaan. Dia tidak perlu cerita apa-apa, tiba-tiba ada jalan, pabrik, dan sebagainya. Menurut pengamatan saya, Pak Jokowi hanya berdoa selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Presiden sejak Bung Karno yang darahnya paling merah Jokowi. Yang lain itu agak banyak biru-birunya. Ada unsur birunya, SBY ada unsur birunya juga, Habibie sedikit-sedikit ada birunya. Karena Jokowi seperti saya, bukan anak menteri, bukan anak bangsawan, bukan anak pejabat, bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya. Dia sama seperti saya, sama seperti kita yang ada di sini, bukan anak siapa-siapa. Dan bagus dengan orang-orang di pilkada pertama itu saya pasti nangis, pasti tidak mengira kalau akhirnya beliau menjadi RI1. Kalau Jokowi bisa jadi presiden, anak kita bisa jadi presiden. Dan itu mimpi kita, membangun negara yang demokratis. Malaysia memang negara yang paling dekat dengan Indonesia, maka tak heran jika pemerintah Malaysia kerap menyoroti kebijakan yang terjadi di pemerintahan Indonesia. Kehebatan Jokowi dalam memimpin memang tidak bisa diragukan lagi. Langkah politik dan strateginya dalam memimpin negara berkepulauan ini memang layak diacungi jempol. Ia selalu tegas bertindak cepat, tak heran jika beberapa menteri termasuk menteri ex-rivalnya itu jatuh hati, dan dengan tulus sering terdengar ia memuji kepiawaian Jokowi. Pimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu, keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Keputusan Bapak untuk tidak lockdown keras ini ya memungkinkan kita bisa selamat. Negara lain yang lockdown keras malah mengalami kesulitan. Jadi kita boleh bangga bahwa prestasi kita baik, Pak. Ternyata tidak hanya sampai di situ, keberhasilan Jokowi ini juga disorot oleh ahli ekonomi Malaysia. Ia mengaku iri atas apa yang dilakukan oleh Jokowi. Ahli ekonomi Malaysia, Umi Hafilda Ali menyampaikan Malaysia memerlukan 4 komponen baru. 4 komponen baru yang diperlukan Malaysia ialah new character, new leader, new direction, and new system. For me, sudah sampai masa Malaysia butuh new character, new leader, new direction, and new system. Ucapnya seperti dikutip Gala Media dari akun Twitter Murtadawan1 Senin 30 Agustus 2021. To me dah sampai masa we need new leaders, new faces, new direction, new system, and new Malaysia. Maka dari itu, Umi Hafilda Ali meminta masyarakat Malaysia untuk bangkit. Saya menyuruh pada rakyat Malaysia untuk wake up, imbaunya. Wake up. Saya menyeru kepada rakyat Malaysia, wake up, come on. Terlepas dari itu semua, ia mengaku takjub dengan kepemimpinan Presiden Jokowi di Indonesia. Menurutnya, Jokowi merupakan sosok pemimpin yang dikagumi, disanjung, hingga dihormati oleh mayoritas penduduk Indonesia. Majoriti rakyat Indonesia mengagumi Jokowi, menyanjung Jokowi dan menghormati Jokowi. Tetapi kita Malaysia, daripada saya darjah 1 sampai saya dah tua bangka hari ini, balik-balik orang yang sama. Apa? 32 juta dah tak ada manusia lain. Kalau di Indonesia, kita kaji, saat COVID-19 ada sampai hari ini, kita tengok di zaman Soeharto, Habibie, Megawati, Gus Dur, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi. Tuturnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau di Indonesia kita kaji sejarah daripada 98 sampai hari ini 2021 dalam orang kata jangka masa yang sama, kita tengok daripada Soeharto bertukar kepada Habibie kepada Megawati kepada Gus Dur kepada Bambang Susilo kepada Jokowi. Dari presiden tersebut, mereka dapat presiden terbaik yaitu Jokowi, and majority masyarakat Indonesia mengagumi, menyanjung, dan menghormati Presiden Jokowi. Sambungnya.
Dalam masa peralihan yang sama, diorang telah bertukar 8 presiden dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan hampir majoriti rakyat Indonesia mengkagumi Jokowi, menyanjung Jokowi dan menghormati Jokowi. Ia menilai kondisi di Indonesia saat ini berbeda 180 derajat dengan kondisi Malaysia saat ini. Sementara di Malaysia beda, apakah 32 juta makhluk Malaysia nggak ada yang bisa seperti Jokowi? Tanya dia. Tetapi kita Malaysia, daripada saya darjah 1 sampai saya dah tua bangka hari ni, balik-balik orang yang sama. Apa? 32 juta dah tak ada manusia lain. Anwar, Mahathir, Anwar, Zahid. Pusing-pusing kat situ. You know? And Anwar Ibrahim. Sampai bila? Kenapa rakyat Malaysia tidak matang? Come on, beri peluang kepada orang baru. Kita tak boleh taksub kepada simpulan-simpulan. No, ketaksuban itu yang menghancurkan bangsa. Ketaksuban itu yang menghancurkan negara. You cannot so taksub pada satu manusia. No. Memang, kehebatan Jokowi tidak ada duanya. Bahkan di negaranya sendiri ia menjadi presiden terkuat selama pemerintahan berlangsung. Para pemimpin partai koalisi yang sudah begitu paham dan mendarah daging di dunia politik dan kepemimpinan kebangsaan, dengan gamblang dan lugas lewat berbagai narasi dukungan telah memuji dan memuliakan segala kebijakan Presiden Jokowi, termasuk dalam penanganan pandemi COVID-19. Menegaskan apa yang disampaikan Bapak Presiden, penanganan COVID yang cepat itu dengan kepemimpinan Bapak Presiden. Itu sangat benar Bapak, makanya saya bilang saya dukung Bapak. Jalur kita sudah betul. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden adalah langkah-langkah keberhasilan yang harus kita dukung penuh, dan masa-masa yang paling sulit menurut saya sudah teratasi. Kita mempunyai benang merah yang sama. Semua sepakat. Secara jujur kami mengapresiasi kerja keras yang telah, dan kami berbesar hati. Bagi saya pribadi dan tentu bagi seluruh keluarga besar partai yang saya wakili, merasa berbangga hati atas seluruh jerih payah kerja keras yang telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi beserta dengan seluruh jajaran kabinet dalam penanggulangan masalah COVID ini. Jadi saya kira kita sudah on the right track. Tidak ada negara manapun yang punya resep yang benar. Yang penting adalah prosesnya benar. Dan kita sudah dinilai prosesnya benar. Kata kuncinya Indonesia itu gotong royong, yaitu. Luar biasa. Memang harus diakui sepanjang sejarah para presiden di Indonesia belum pernah ada yang berkarakter seperti Jokowi. Sederhana penampilan namun penuh gagasan membangun negara, mulai dari terkecil ASMK yang infonya sudah diproduksi ribuan unit, hingga menjadi negara berpenghasilan atas meskipun setelah 7 tahun memimpin turun menjadi lower middle income versi Bank Dunia alias negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Meski begitu, fakta kepercayaan dunia luar tak dapat dipungkiri dengan mengalirnya hutang yang mudah diperoleh, meski dengan insentif bunga sedikit tinggi. Juga terjadi peningkatan kemakmuran di jajaran pemerintahan, sehingga korupsi semakin langka dan sulit dijumpai. Sementara itu, Jokowi menumpas para koruptor tidak pandang bulu. 2 menteri kabinetnya tertangkap KPK dan telah dijatuhi hukuman yang bagi pelaku serasa ingin mati saja karena merasa malu meskipun hukumannya terbilang ringan. Banyak koruptor yang cukup gembira dengan diskon hukuman yang diterimanya, kemurah hatian dan pengertian yang tinggi di masa Presiden Jokowi ini. Di sisi lain, Jokowi sangat sayang pada rakyatnya. Demi keselamatan dari virus COVID-19 ini, meskipun terlambat dan lebih 100.000 korban meninggal berjatuhan, maka PPKM berserial terus diterapkan dari minggu ke minggu sesuai kebutuhan penyelamatan para penanggung jawab masalah ini. Tak kurang, Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra memuji langkah Jokowi ini sebagai tepat dan efektif. Di negara yang diterapkan total lockdown berakibat banyak masalah di kehidupan warga, meskipun tidak ada lagi korban berjatuhan. Beda dengan PPKM, walaupun masih ada korban ratusan jiwa setiap hari, tetapi kehidupan keseharian tetap berlangsung, meski dengan cara bergerilya pula. Penyediaan vaksin pun terus dilakukan dengan dana penanganan pandemi COVID-19 yang nilainya ribuan triliun rupiah itu. Setiap rupiah yang dikeluarkan sangatlah ketat, harga tes PCR pun telah diturunkan sehingga kisaran 450 hingga 550 ribu, karena meskipun sebenarnya bisa gratis dengan dana yang tersedia itu, tetapi tampaknya warga tak perlu dimanja. Dan yang paling esensial adalah tidak ditemukannya rakyat yang kelaparan, kecuali mungkin menahan rasa lapar karena sesuatu hal. Kelaparan hanya ada di dinding mural dan itu pun sudah dihapus kecuali moral tidak peduli yang masih terasa. Tapi itu bukan salah Jokowi. Bukankah pintu istana selalu terbuka bila ada amanat penderitaan rakyat? Nyatanya tak ada yang kesana karena menderita, semua bahagia. Kiranya para ketua umum partai itu tidaklah mungkin berani mengada-ada,
dalam hal mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi, sebab banyak fakta yang digenggam mereka akan keberhasilan Jokowi membangun negara dan kesejahteraan rakyat. Ketimpangan sebesar dan sedahsyat apapun bukan masalah, itu hanyalah soal nasib rakyat Indonesia yang bersikap nerimo apa yang terjadi apa adanya. Sehingga hutang negara dapat ditolerir dan bukan bencana bagi Presiden beserta stakeholdernya itu adalah urusan pengelola yang akan datang. Di samping itu, dana 11.000 triliun itu mungkin memang ada, namun sementara itu masih menjadi kartu truf dan bukan not found, bisa dipakai setelah jumlah hutang sampai pada titik impas 11.000 triliun rupiah itu. Daya imajinasi ini memberikan fantasi harapan besar bagi pengelola keuangan negara. Bila perlu ditaruh dahulu di kolom kredit sehingga terlihat surplus. Dengan segala sepak terjang yang piawai di segala bidang, maka dapat dikatakan Jokowi adalah presiden paling sempurna di antara semua presiden. Bahkan mungkin yang akan datang pun sulit untuk melebihinya. Dengan kesempurnaan ini, tak tertutup kemungkinan untuk kembali memimpin Indonesia dengan mendaur ulang UUD 1945 asli, sehingga hanya ada kalimat dapat kembali dipilih tanpa embel-embel sekian periode. Kenapa tidak? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.